dibahas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Sudah minum kopi untuk pagi hari ini? Biasanya cuaca pagi yang cenderung dingin, apalagi untuk Anda yang berdomisili di daerah dataran tinggi begitu ya. Rasanya mengawali aktivitas tanpa menyeruput kopi ini kurang pas. Nah, ini kenapa kok pagi-pagi saya ngomong soal kopi? Karena di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021, masih ada korelasinya dengan kopi. Tema kita adalah ketika kopi Jawa Timur terkenal dan siap go internasional. Nah, itu yang menjadi bahasan kita dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021, bersama saya Panji Harto. Dan juga untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan, Anda simak di berbagai lembaga penyiaran publik lokal LPPL yang tergabung dalam ALPPL atau juga di LPS, lembaga penyiaran swasta. Di antaranya di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Pradaya Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Dan tentunya untuk Anda bisa berinteraksi atau bisa bertanya, berdiskusi dengan narasumber di 0811 309 1009. Nanti kita insya Allah akan bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Puji Astuti SPMMA. Beliau ini adalah Kabid atau Kepala Bidang Produksi Tanaman Semusim Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Pak Iga Satria Wibawa, Esos MCA PhD, dosen industri kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Saya sapa satu persatu kedua narasumber. Selamat pagi Bu Puji, selamat pagi Pak Iga Satria. Selamat pagi Mas Panji. Apa kabar ini Pak Satria? Baik, ini hari kedua PPKM. Iya betul, luar biasa. Ini berarti posisi jenengan ada di rumah kalau begitu ya, work from home. Ada di rumah. Oh. Iya, ini ya sudah 2 tahun ya. Sudah setahun. Setahun lebih malahan ini. Baik, apapun itu semoga selalu sehat ini Pak Iga Satria dan keluarga. Sama Mas Panji. Baik, saya coba sapa Bu Susi, Bu Puji Astuti. Selamat pagi Bu Puji. Baik, sepertinya belum tersambung ini dengan Bu Puji Astuti. Dan terkait dengan kopi ya, kalau kita bicara tentang kopi, sebelum kita banyak diskusi mengenai hal ini, kita ikuti dulu VT atau tayangan visual berikut ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi terkait dengan kopi. Pak Iga, saya mau izin dulu ya Pak Iga ya. Kita ikuti dulu beberapa menit tayangan dari redaksi terkait dengan tema kita pagi hari ini, ketika kopi Jawa Timur terkenal dan siap go internasional. Bentar, ini sepertinya, nah, sudah siap. Silakan.
satu di nasional. Jadi saya ingin masyarakat Jawa Timur tahu bahwa kopi Jawa Timur sebenarnya luar biasa. Jadi ada Arabica, ada Robusta. Ya, Arabicanya sangat-sangat spesialty. Jadi ayo kita coba mengkonsumsi, merasakan cita rasa kopi spesialty dari wilayah Jawa Timur. Ya, itu statement dari Pak Karyadi. Beliau adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kalau melihat dari tayangan VT-nya ini sebelum pandemi, berarti di sekitar 2019-2020 ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini yang perlu saya tanyakan ke Pak Iga Satria. Pak Iga ini doyan kopi nggak kira-kira jenengan ini, Pak? Wah, ini saya ngopi sudah sejak SMA. Oh, sejak SMA ya? SMP berat sebenarnya. Berarti Anda termasuk pecinta kopi berat ini berarti ya? Iya, saya suka mencicipi beragam jenis kopi sebenarnya, Pak Mas Mandi. Terutama sejak hijrah ke Surabaya ya. Jadi kalau waktu di Bali sih saya cenderung hanya kopi Bali, tapi ketika hijrah ke Surabaya, iya saya suka mencoba beberapa kopi dari beberapa daerah lain, dan itu memang petualangan mencicipi kopi itu berbeda ya rasanya. Jadi ada ada nuansa yang berbeda ketika kita mencicipi kopi dari beberapa sumber yang berbeda. Dan saya bukan ahli sekali, saya hanya penggemar ya. Tapi karena mencicipi rasa yang berbeda itu, saya jadi tahu bahwa kopi ini keras ya, kopi ini bisa sampai melean, kopi ini ya begitu-begitu saja seperti itu, Mas Adi. Iya, apalagi saya yang hanya pecinta kopi sasetan yang dijual di warung kopi itu ya. Jadi kalau ada varian-varian kopi yang istilahnya saya harus membedakan antara ini kopi Arabica, kopi Robusta, wah ini saya give up kalau itu. Karena saya nggak paham, karena hanya sebatas penikmat kopi. Tapi kalau melihat kecenderungan kami atau saya sebagai masyarakat awam ya, kalau melihat fenomena beberapa bulan terakhir ini kan, memang kita tahu di tengah pandemi, kita melihat bahwasannya di pinggir jalan selain warung kopi yang sudah ada sebelumnya, banyak bermunculan ternyata warung kopi yang semi kafe begitu. Kemudian juga tempat nongkrongan anak muda ini yang juga semakin banyak. Di situ mereka memang satu di antara yang disediakan adalah kopi. Kalau Anda melihat fenomena seperti ini, apakah ini memang merupakan fenomena yang boleh dibilang musiman, atau memang untuk tradisi budaya orang Indonesia yang ngopi ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah lama begitu, Pak Iga Satria? Ini menarik, Mas Panji. Kopi inilah salah satu dari sedikit jenis minuman yang menimbulkan apa yang kita sebut sebagai coffee culture atau budaya kopi. Jadi budaya kopi ini adalah sebuah bentuk kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang terbentuk seiring dengan ngopi, aktivitas minum kopi. Jadi ini mungkin berbeda dengan teh atau berbeda dengan susu misalnya. Kopi ini berbeda, dia memunculkan itu. Dan ini muncul sudah sejak lama sudah dimulai ketika kopi mulai ditemukan sebagai sebuah bentuk minuman yang berbeda, yang waktu itu dianggap sebagai minuman yang menambah semangat dan energi karena kandungan kafeinnya ya. Sehingga apa yang terjadi di sekitar kita, terutama semakin menjamur selama masa pandemi, sebetulnya itu dimulai sebelum pandemi sebetulnya, Mas Manji. Itu sebetulnya bukan hal yang baru. Secara global maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebetulnya budaya kopi sudah terbentuk sejak dulu ketika kita mengenal warung kopi ya istilahnya dulu ya. Warung kopi tempat untuk cangkruk kalau di Surabaya ya, atau nongkrong. Tapi memang masalahnya ketika awal munculnya warung kopi itu kan dipersepsikan berbeda ya secara sosial, kelas sosial dibanding dengan misalnya beberapa kafe, kita lebih suka menyebut kafe atau warung kopi sebetulnya yang di set up dengan modern dan seringkali menjadi bagian dari jaringan internasional. Saya tidak mau sebut merek, tapi banyak gitu. Sehingga
budaya kopi ini memang menjadi bagian sebagai sebuah lifestyle, ya, budaya kehidupan, budaya yang teman-teman sekarang ini jalani, bagian dari cara mereka menikmati kopi. Sehingga apa yang terjadi, menurut saya ini memang hanya momen yang memunculkan kembali sesuatu yang sudah kita punya sebetulnya sejak dulu. Warung kopi menjadi naik kelas. Iya. Gitu Mas Panji. Warung kopi naik kelas, apalagi kalau sekarang sudah cangkruk di warung kopi, kafe yang ya mungkin harganya relatif terjangkau lah ya. Kita tahu mungkin satu gelas sekitar 3.000, 5.000. Apalagi di situ bisa wifi-an. Bisa berlama-lama. Nah, ini menarik. Budaya kopi ini menarik, membuat budaya yang berbeda. Karena kadang-kadang teman-teman itu ke ngafe atau nongkrong di kopi itu tidak hanya minum kopi, ada tambahan nilai yang diberikan oleh para warung kopi ini, ya, terutama seperti Mas Maji sebut, wifi. Itu yang berbeda. Ya, kalau kita melihat atau dari data yang saya miliki ya, nanti kalau saya coba konfirmasi kalau ketika Bu Puji Astuti sudah join, kelihatannya belum ini sampai sekarang, dari pihak Dinas Perkebunan. Kalau melihat nilai ekspor kopi dan produk kopi di Jawa Timur ini kan mulai dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan 1,73% ya. Untuk ke Provinsi Jawa Timur saja ini, bukan di tempat lain, karena kita tahu juga di Provinsi Jawa Timur ternyata ini adalah penghasil kopi nomor 5 di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mampu untuk menjadi eksportir kopi, tapi di sisi lain kita juga diserbu oleh istilahnya itu merchant atau istilahnya kopi resto, tempat nongkrongan kopi yang notabene dari luar negeri. Ambil contoh misalnya yang kayak Starbucks, Espresso dan sebagainya, ini sebenarnya bagaimana kalau Anda melihat fenomena seperti ini? Apakah memang kita kurang pintar untuk meracik kopi yang mainstream seperti itu untuk diolah menjadi kayak misalnya kopi latte atau kopi macchiato atau kopi mochaccino dan sebagainya, ya. Pak Iga? Ya, memang ini sebuah catatan yang sedikit kontradiksi ya, ketika kita Jawa Timur terutama adalah negara kota penghasil kelima di Indonesia, dan kita sendiri Indonesia itu negara penghasil keempat kopi terbanyak sebetulnya. Artinya jumlah produksi kita cukup tinggi sebetulnya. Jadi setelah Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia adalah negara keempat. Artinya pangsa pasar kita juga seharusnya banyak. Tapi kenapa kita sekarang di dalam menghadapi itu? Nah, ini menjadi sebuah ironi, karena dalam catatan yang saya punya juga memang ternyata walaupun kita disebut sebagai negara penghasil terbesar, jadi jumlah produksi kita sebetulnya masih kalah dibanding beberapa negara tetangga. Itu satu. Yang kedua adalah hasil olahan produk kopi itu ternyata, mungkin nanti kita bisa konfirmasi dengan Bu Susi ya soal itu, lebih banyak diarahkan ke ekspor untuk kualitas terbaiknya. Sementara untuk di dalam negeri itu masih belum dianggap sebagai sebuah pasar potensial. Dan baru belakangan ini kabarnya saya baca di berita juga itu diarahkan ke pasar dalam negeri. Nah, di sisi lain sebetulnya ini masalah marketing ya, Mas Media. Masalah marketing, dan kebetulan brand-brand internasional itu sudah punya kekuatan dan jaringan yang kuat lebih dulu dibanding perusahaan lokal. Sehingga memang selain kita memikirkan nantinya itu kopi sebagai produk ekspor, itu tentu teman-teman di Pemprov atau di Pemkot itu juga harus memikirkan bagaimana hasil olahan produk kopi itu juga bisa berpeluang sama dan besar di dalam negeri atau di sentral lokal, dimanfaatkan untuk produk-produk lokal. Termasuk diantaranya adalah bagaimana membuat jaringan itu lebih berdaya guna, terutama ada cabang-cabang industri lain yang sebetulnya berkaitan dengan kopi, termasuk di sini adalah kafe, warung kopi, atau produk-produk bentuk-bentuk industri lainnya yang sangat lekat dengan kopi, itu yang selama ini belum, dalam catatan kami itu belum mendapat perhatian yang cukup serius.
Itu sehingga PR-nya di sana menurut saya dari teman-teman Dinas Perindustrian saat ini. Betul. Itu Mas Panji. Tapi di sisi lain kita juga apresiasi terhadap brand-brand lokal ini yang juga sudah mulai mendapatkan hati dan tempat di masyarakat kita. Ini kalau saya boleh sebut satu di antara contohnya ada Kopi Tofi, Kopi Janji Jiwa. Ini kan juga Betul, outlet Kopi Kenangan. Ya, Kopi betul. Kenangan itu yang outletnya juga relatif cukup banyak. Kalau misalnya Betul. sebelum PPKM sempat jalan-jalan ke mall gitu kan biasanya ada begitu ya. Dan penyajiannya juga nggak secara mainstream, kopi yang warna hitam tapi di situ kan Ada kopi varian-varian yang berbeda ya. Dan juga di latte-nya itu kan bisa dikasih apa itu inisial atau apa gitu, emoticon atau apa gitu yang sehingga membuat orang itu jadi tertarik. Apalagi segmentasi anak muda sekarang ini kan orangnya yang energik dan juga inovatif begitu Pak Iga ya. Betul. Ada satu lagi faktor yang menurut saya perlu digarap di sini Mas Panji adalah faktor pembuat kopinya. Jadi coffee culture itu ternyata tidak hanya bicara soal minuman yang disesap oleh manusia, tapi juga bagaimana budaya terbentuk dan pembuat kopi ini bagian dari itu. Jadi dan ini menurut saya belum juga dijadikan sebuah catatan yang serius. Menjadi barista, tempat kopi itu sebetulnya adalah sebuah bagian dari budaya itu. Selama ini kan pembuat kopi berjalannya otodidak ya. Jadi belajar sendiri, kemudian punya keahlian sendiri turun-menurun. Nah, kalau di luar menjadi barista itu ada sekolahnya dan itu certified. Sehingga menjadi barista itu menjadi sebuah posisi yang sejajar seperti halnya profesi-profesi yang lain. Dan ini yang belum digarap dengan serius juga di kita, sehingga bayangan saya kalau ini digarap dengan serius maka barista cafe itu menjadi sebuah industri yang menjanjikan ke depannya. Iya, baik. Jadi profesi ke depan ini kan memang bisa beragam dan macam-macam. Bisa jadi satu di antaranya barista yang memang sekarang ini boleh dibilang profesi yang menjanjikan dan juga gajinya gede ternyata. Betul. Kalau punya skill yang dibutuhkan, ya betul itu menjadi menjanjikan dan itu dilihat juga bagaimana barista kan tidak hanya buat kopi, tapi pengetahuan dia tentang kopi-kopi tertentu, cara dia meracik, kemudian apa ukurannya, takarannya dan efeknya. Jadi coffee culture itu juga bisa menjadi sebuah edukasi dalam sebuah food and beverage ya, dalam hal ini kopi. Karena memang patut kita akui dari beberapa riset, kopi juga mengandung kandungan-kandungan yang dalam kandungan yang normal itu menyehatkan bagi tubuh. Iya, baik. Ya, Pak Iga kita break dulu sambil kita nyeruput kopi gitu ya. Nah, dan kita nanti akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial break berikut ini. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa memberikan pertanyaan dan juga opininya seputar tema kita untuk pagi hari ini. Ketika kopi Jawa Timur terkenal dan siap go internasional, silakan bisa Anda sampaikan di 0811 309 1009 atau melalui on air juga boleh di 031 896 1514. Kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Tapi saya mohon izin dulu, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik, terima kasih. Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Haryono bin Warisan. Haryono bin Warisan dulu tinggal di Gedung Kendo, RT 2 RW 1, Desa Gedung Kendo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Haryono bin Warisan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin 5 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Mas Ulan binti Marsinan. Mas Ulan binti Marsinan dulu tinggal di Jalan Masjid An-Nur, RT 6 RW 3 Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Mas Ulan binti Marsinan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin 5 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur, kerjasama antara ALPPL Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kita berdialog tentang kopi, ketika kopi Jawa Timur terkenal dan siap go internasional, bersama dua narasumber, ada Ibu Puji Astuti, Kepala Bidang Produksi Tanaman Semusim Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak Iga Satria Wibawa. Beliau adalah dosen industri kreatif Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan alhamdulillah ini sudah tersambung via Zoom dengan Bu Puji. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Puji. Iya. Selamat pagi Pak Panji. Apa kabar Bu Puji? Alhamdulillah sehat semuanya. Ini kalau lihat Bu Puji kelihatannya seger habis ngopi ini ya Bu ya?
Pasti dong. Bu, kalau melihat dari data yang saya dapatkan yang sudah dikirim oleh produser dari tahun 2019 sampai ke 2020 ini ada peningkatan ekspor kopi di Jawa Timur ya Bu ya. Kalau gambaran secara umumnya seperti apa Bu? Kira-kira kopi apa sih yang diekspor? Apakah semua kopi jenis Arabica Robusta yang diekspor dan negara mana sih yang menjadi tujuan ekspor kita ini Bu Puji? Baik, terkait dengan ekspor kopi Jawa Timur, memang kopi merupakan salah satu komoditi subsektor perkebunan di Jawa Timur, Pak. Terkait dengan pengembangan ekspor, ada peningkatan yang cukup signifikan. Sekalipun pada masa pandemi ini tetap ada peningkatan, itu Mas, ekspor itu tolong ditayangkan. Utamanya kita memang dalam yang lagi ekspor. Terus. Iya, yang ini terus lagi, yang perkembangan ini aja. Ini gambaran terkait dengan ekspor kopi Jawa Timur. Pada tahun 2018, ekspor itu baik Arabica maupun Robusta sebesar kurang lebih 60, di tahun 2018 kurang lebih sebesar 62.000 ton. Perkembangan di tahun 2020 ada 620.000 ton. Kita memang dalam pengembangan atau meningkatkan nilai tambah di tingkat usaha tani kopi ini, kita tidak hanya sebatas dalam produksi green bean atau produksi primer, namun kita mengembangkan dalam bentuk produksi ke sekunder maupun ke tersier, yaitu atau produk hilir yang dikenal dengan produk hilir. Dengan demikian, harapan kita dengan adanya peningkatan produk hilir itu akan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani, di mana kopi di sini banyak diproduksi oleh perkebunan rakyat. Nanti ada kami sampaikan data-data berapa yang diusahakan di perkebunan rakyat, berapa yang diusahakan di perkebunan besar baik itu swasta maupun perkebunan milik negara. Terkait dengan ekspor, pada tahun 2018 itu sebesar dalam bentuk green bean, ini dalam arti masih bahan baku ya yang dimaksud green bean di sini, ini masih di angka 60.000 ton. Sementara di tahun 2020 hanya 49 ton. Itu memang kalau dilihat dengan angka, kita mengalami penurunan. Tetapi di sisi lain, produk hilir yang di tahun 2018 sebesar 2.000 sekian ton, itu meningkat menjadi 14.000, hampir 15.000 ton. Jadi kesimpulannya di sini ada perkembangan peningkatan ekspor dalam bentuk olah. Itulah yang istilahnya berpengaruh atau membuat produk atau nilai tambah dari usaha tani kopi itu meningkat. Demikian terkait dengan ekspor. Iya. Untuk negara yang paling tinggi Jepang juga, Filipina juga, Amerika, Eropa, itu semua menjadi sasaran ekspor kita. Iya, baik. Tapi untuk kebutuhan domestik masih tercover ya Bu ya, karena kalau melihat dari kondisi sekarang ini kan
banyak pecinta dan juga penikmat kopi nih di mana-mana ini. Kalau melihat di pinggir jalan banyak pertebaran warung kopi, itu kan sebagai satu di antara sign atau tanda bahwasanya geliat orang untuk menikmati kopi itu kan di kalangan anak muda juga cukup tinggi ini. Betul. Kalau dilihat dari produksi kopi kita di Jawa Timur itu dengan areal seluas 113.000 hektar dengan produksi kurang lebih 68.000 ton, itu diperkirakan konsumsi kebutuhan kopi di Jawa Timur, baik itu industri maupun untuk konsumsi rumah tangga, itu sekitar 46.000 ton. Jadi dengan produksi sebesar 68.000 ton itu tadi masih ada surplus produksi. Sekalipun memang saat ini ngopi itu sudah menjadi gaya hidup. Dan perkembangan konsumsi kopi dengan ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe, warung-warung kopi yang cukup signifikan di Jawa Timur itu, namun masih tetap terpenuhi oleh Jawa Timur. Dan diperkirakan konsumsi per kapita di Jawa Timur itu 1,2 seperti itu. Itu pun masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara Eropa maupun Amerika. Di sana bisa sampai 12 kilo konsumsi per kapita per tahun. Kalau kita masih jauh sekali, masih 1,2, masih 1/10-nya lah dibanding untuk negara-negara di Eropa, sekalipun mereka tidak mempunyai atau bukan produsen kopi gitu. Makanya dengan demikian kita perlu meningkatkan bagaimana konsumsi kopi dalam negeri itu juga meningkat seperti itu. Iya, nah ini sebagai gambaran juga untuk Anda yang suka kopi, nggak usah nimbun lah karena stoknya masih melimpah begitu ya. Dan juga jargon yang ramai di kalangan anak-anak muda dan juga jadi meme itu kan, ngopi dhisik cek gagal paham. Itu kan seolah-olah jadi sebuah hal yang menarik gitu ya. Nah, kalau selain kopi Arabica, Robusta, Jawa Timur juga mengembangkan kopi luwak nggak, Bu? Biji luwak gitu, Bu? Iya, itu masih relatif kecil. Itu masih sifatnya lokal, masih memenuhi kebutuhan lokal yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Jombang. Dan sedikit ada di Blitar dan di Kediri, itu pun sedikit sekali, kecil sekali. Ya, karena memang sedikitnya itu memang karena modalnya gede atau demand-nya masih nggak begitu tinggi? Iya, memang demand belum banyak, belum seperti Robusta, Arabica, dan itu masih lokal sifatnya seperti itu. Oke, baik, ya. Ya, baik. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Tadi juga Anda sudah menyimak pemaparan mengenai nilai ekspor kopi yang sudah mulai ada peningkatan gitu ya, yang disampaikan oleh Bu Puji Astuti, Kabid Kepala Bidang Produksi Tanaman Semusim Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Tanaman tahunan bukan semusim. Oh, semusim. Wah, ini produsernya ini yang tanaman tahunan ya, Bu ya. Kalau semusim itu saya jadi ingat lagunya Waljina sama Krisa ini, semusim. Betul, itu. Semusim. Ya, oke, terima kasih Bu. Kepala Bidang Produksi Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, betul begitu ya? Iya. Ini produsernya dengar ini supaya dikoreksi, diedit itu. Ya, tanaman semusim jadi tanaman tahunan. Iya. Baik, saya coba geser ke redaksi Bu Puji dan Pak Iga Satria. Kelihatannya ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan lewat WA di 0811 309 1009. Kanza? Ya, sudah ada yang masuk di nomor redaksi dari Pak Wira di Balong Tani. Tapi yang saya lihat di lapangan, kopi itu turun komposisinya, Pak, daripada creamer, gula, dan susu. Nah, apakah ini termasuk kesalahan atau sengaja rebranding rasa kopi? Kemudian dari Fatir di Juanda, kalau dilihat ke depannya ada peluang besar nggak sih untuk bisnis kopi ini? Apa perlu menggandeng kuliner daerah, misal rawon dan pecel lele? Oke, terima kasih untuk Pak Wira dan juga Pak Fatir.
Nah ini saya ke Bu Puji terlebih dahulu. Kalau melihat tren sekarang berbagai olahan kopi, varian kopi yang disajikan, baik itu di level warung kopi sampai kafe, resto berbintang begitu ya. Ini komposisi kopinya sudah mulai berkurang, lebih banyak ke bahan-bahan ingredient yang lain, misalnya creamer, coklat dan sebagainya. Kalau menurut pandangan Anda seperti apa, Bu Puji? Sebenarnya itu kalau komposisi kopi berkurang, itu sebenarnya tergantung dari produsen itu sendiri, produsen kopi. Tetapi kalau kita selaku pemerintah untuk mengedukasi, ya konsumsi kopi yang murni, itu istilahnya kalau itu dari sisi pemerintah. Itu semua terkait dengan varian-varian kopi yang ada di pasaran saat ini, itu namanya juga produsen ingin memasarkan bagaimana untuk menyajikan varian-varian kopi itu. Tetapi kalau saran dari kami adalah kopi murni seperti itu edukasi dari pemerintah seperti itu. Baik, ya. Tapi kalau jenengan kalau dari sisi yang misalnya orang ingin invest, ingin istilahnya itu berusaha dalam sisi dunia perkopian begitu ya, kalau boleh dibilang, itu masih prospektif ya Bu Puji ya? Masih sangat. Halo? J. Baik, saya ke Pak Iga Satria. Pak Iga, ada pandangan Pak Iga dari dua pertanyaan tadi? Iya, kopi itu kan tidak hanya berbicara soal produknya, tapi juga konsumennya. Nah, konsumen kopi ini kan ada tiga macam, Mas Panji. Konsumen pertama nih dieharder, itu yang sangat penggemar berat kopi, orangnya paham betul sebuah kopi, cita rasanya, karakternya, arah-arahnya, dan dia hanya mau minum kopi yang seperti Bu Puji tadi sampaikan, kopi murni. Yang kedua ini adalah yang tengah-tengah, ya, semacam saya nih, cuma nyoba, tapi juga kadang-kadang kalau sudah mentok kopi kok kayak pahit sekali atau asam sekali, sabar yang lain. Yang cenderung mengikuti apa yang menjadi kemampuan diri ya. Dan yang ketiga ini penikmat tren, kopi apapun, mau kopi saset, mau kopi dalgona, mau apapun, yang penting kopi. Dan itu yang menjadi terus terang segmen terbesar dari kopi saat ini itu. Mereka yang mencintai kopi sebagai sebuah produk biasa, artinya minuman seperti sesuatu teh, tidak menjadi dieharder. Nah, tentu teman-teman produsen kopi di sini bisa memprediksi mana yang akan mereka tembak sebagai konsumen. Dan memang yang pertama itu memang pasarnya sedikit ya, tidak banyak orang yang punya pemahaman yang luas mengenai sebuah produk kopi. Dan itu bisa dicapai dengan cara edukasi seperti yang Bu Puji bilang, edukasi melalui kafe. Makanya peran barista di sini penting sebetulnya untuk menanamkan kopi yang baik itu sebaiknya seperti apa konsumsinya, kopi mana, dan bagaimana efeknya. Nah, itu yang menjadi sebetulnya bagian dari edukasi. Sehingga ke depan menurut saya bisnis kopi itu masih akan sangat berpeluang besar, tentu dengan membuat karakter yang berbeda dari katakanlah bisnis kopi yang sudah ada. Misalnya tadi Mas Panji sempat menyebut kopi-kopi lokal, kopi kenangan, janji jiwa, tofi, itu kan mereka punya karakter dan segmen sendiri-sendiri ya. Nah, tinggal mencari celah saja mana karakter yang segmen yang belum ditembak oleh mereka bisa masuk dari sana. Dan saya yakin kenapa masih besar karena orang masih butuh ngopi. Dan tadi Mas Panji ngopi DC dan nggak salah paham itu sebetulnya juga sebuah karakter kopi ya, bahwa dengan setelah minum kopi kita bisa tenang, berpikir rasional. Nah, setelah ngopi bisa berpikir dengan rasional. Itu bagian efektivitas kopi juga, dan itu yang dijual sebetulnya. Sehingga bayangan saya memang ke depan ini bisnis kopi itu masih sangat berpeluang untuk dimunculkan atau kita munculkan. Asal punya pasar yang tepat dan strategi marketing yang tepat. Betul, masih everlasting gitu ya. Tergantung kita mau membidik yang seperti apa, anak muda kah atau orang-orang yang bisa dikatakan tua tapi berjiwa seperti layaknya memaksa untuk seperti anak muda kayak saya ini ya. Tapi Mas Panji ada pergeseran nih. Dulu itu ngopi itu dianggap sebagai minuman orang tua, Mas Panji. Tapi sekarang tidak. Wah, luar biasa. Sudah bergeser. Anak SMA sudah ngopi karena bagian dari gaya hidup tadi. Nah, ini peluang pasar juga sebetulnya.
Nah, dan memang yang anak muda itu cenderung ngopinya ya hanya bagian dari lifestyle ya. Jadi bukan kopi murni seperti yang disarankan itu, tapi mungkin dia itu tadi kopi ada susunya, ada alpukatnya, ada stroberinya atau apapun itu. Tapi itu bagian dari budaya kopi yang diciptakan. Ya, mungkin di itu masih peminum kopi berarti Pak Iga, itu masih peminum kopi, bukan pecinta kopi lagi. Peminum kopi gitu ya. Bukan pecinta kopi. Itu punya segmen sendiri-sendiri terkait dengan produksi kopinya. Itu bagaimana ada yang disasar segmennya yang memang pecinta kopi, berarti benar-benar kopi murni yang benar-benar punya kualitas bagus. Itu kadang ada yang dicari seperti itu, gitu. Misalnya kita juga tidak kalah Java Coffee kita gitu dengan sudah mendunia dan juga ya kopi Dampit yang merupakan vine robustanya Jawa Timur itu juga sudah mendunia kualitasnya atau taste-nya seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar pecinta kopi, memang mencari kopi yang benar-benar punya istilahnya cita rasa yang cukup tinggi kan gitu. Jadi ada pula yang hanya peminum kopi atau mungkin hanya gaya hidup sekarang itu kan, ayo ngopi bareng, nggak tahu apa itu kopinya, dia tidak berpikir itu kopi mana, kopi apa, di blending dengan apa gitu, tidak berpikir seperti itu. Hanya kadang anak-anak muda ayo ngumpul ngopi begitu aja, itu juga ada. Jadi punya segmen masing-masing seperti itu. Baik. Ya, ini ada pertanyaan menarik Bu Puji dari Pak Wahyu di Krian lewat SMS di 0811 309 1009. Saya bacakan ya Bu ya. Ini pertanyaan begini dari Pak Wahyu tadi juga sempat menyimak pemaparan dari Bu Puji. Kalau negara kita banyak mengekspor bahan baku, takutnya nanti diolah oleh negara tujuan, kemudian sudah jadi bahan jadi, kita ngimpor bahan yang sama dong. Dalam arti kata kopi yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah produksi negara kita sendiri. Apakah tidak ada rencana kita mengekspor dalam bentuk bahan jadi? Oke, matur nuwun Pak Wahyu. Tanggapannya Bu Puji? Terkait dengan kita tadi mengekspor bahan baku, telah kami terangkan di depan bahwa saat ini telah ada perkembangan ekspor, Mas lagi, itu contohnya di tahun 2018 kita mengekspor bahan baku sebesar 60 juta ton, ribu ton. Di tahun 2020 turun menjadi 49 atau hampir 50 ribu ton. Itu bukan dalam arti turun ekspor kita yang turun, tidak. Tetapi kita beralih ke produk hilirnya yang di mana dari tahun 2018 yang sebesar 2000 ton itu meningkat menjadi 14.000, hampir 15.000 ton. Atau ada peningkatan di ekspor produk hilir seperti itu di sebesar 31.000 ton itu, dan di green bean atau bahan baku ada penurunan. Itulah yang ditanyakan oleh Pak Wahyu, itu berarti ada peningkatan ekspor di produk hilirnya, di green bean-nya, di bahan bakunya ada penurunan seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Iya, tapi untuk industri olahan kopi kita sudah mampu gitu ya Bu ya? Sudah istilahnya tuh taste-nya sudah sesuai dengan masyarakat misalnya Eropa, Amerika atau mungkin Asia begitu? Kalau terkait dengan produk-produk atau kualitas cita rasa, kopi kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Itu kan ada istilahnya, itu kita tidak hanya sekedar bicara, tetapi itu ada pengukurnya. Memang uji cita rasanya itu kita juga cukup tinggi. Itu kita Jawa Timur dengan Java Coffee kita itu luar biasa. Maaf, sekalipun kopi-kopi yang sudah punya brand dan berkembang di
Indonesia itu juga ambil kopinya di Indonesia juga, menanam kopi di Indonesia juga seperti itu. Jadi memang ada sempat memang saya juga mengalami sendiri salah satu penjual kopi, istilahnya gitu, minuman kopi. Saya tanya, Mas, kopinya ambil dari mana? Import, Bu. Import dari mana gitu namanya? Import dari luar negeri. Coba saya lihat kayak apa, Mas, kopinya. Saya lihat kemasannya. Itulah ternyata Java Cafe, Pak. Seperti itu pengalaman saya pribadi itu. Jadi memang memang kita perlu meningkatkan branding kita terkait dengan kopi yang ada di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti itu. Kita perlu branding yang sangat kuat. Betul. Baik di dalam maupun di luar. Dan yang paling penting adalah kita cintai produk-produk dalam negeri kita sendiri karena tidak kalah juga dengan produk lokal gitu. Produk luar negeri gitu ya, Bu ya. Karena kalau bicara tentang Java Coffee ini memang untuk skala dunia sudah terkenal lah, istilahnya namanya sudah harum begitu ya. Jadi kalau kita bicara soal negara penghasil kopi, Indonesia ini juga patut diperhitungkan. Baik, saya ke Pak Iga. Pak Iga, ketika kopi sudah go internasional sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini, ada last remarks dari jenengan. Monggo Pak Iga. Saya sepakat dengan Bu Puji tadi, brand dan marketing itu penting, itu jadi PR ya. Karena terlepas dari kualitas kopi kita yang sebetulnya memang sudah luar biasa, malah kita mengimpor sendiri kopi kita, tapi memang dalam sisi pasar dan industri itu brand dan strategi marketing itu memegang kunci untuk bisa masuk ke pasar. Ya mungkin nanti dibantu oleh pihak terkait, stakeholder terkait, mungkin teman-teman pengusaha kopi maupun teman-teman di pertanian kopi ini perlu juga dibantu untuk merancang bagaimana mereka punya brand dan strategi marketing yang cukup kuat untuk bisa bertahan. Dan tidak hanya bicara soal pasar internasional, tapi bagaimana caranya juga pasar lokal mempercayai bahwa brand dan produk kopi kita ini memang sangat kompetitif. Sama ini kan produk-produk luar itu kan dilihat karena brandnya yang kuat. Sementara produk olahannya berasal dari kita, sehingga PR kita adalah bagaimana kita membangun brand yang bagus dan memiliki strategi marketing yang kuat untuk bisa minimal di pasar lokal dulu sebetulnya. Itu menurut saya sih Mas Panji. Baik, jangan sampai kita terlalu mengagung-agungkan produk luar. Ternyata ketika di-tracing, ini kayak istilah COVID ya. Produk sendiri juga. Ternyata juga. Hasilnya dari lokal juga, Indonesia juga betul, gitu ya. Baik. Betul. Ini goalnya ke Bu Pujiastuti, Kepala Bidang Produksi Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, terkait dengan ketika kopi Jawa Timur terkenal dan siap go internasional untuk masyarakat ini. Pesannya seperti apa? Monggo Bu Puji. Baik, harapan kami dengan adanya istilahnya komunikasi, ada informasi seperti ini, itu harapan kita bisa membantu kopi Jawa Timur dalam memasyarakatkan, istilahnya seperti itu, dan branding kopi Jawa Timur, untuk baik itu untuk di Jawa Timur sendiri. Kalau di Jawa Timur tentunya sudah pasti dong. Di Indonesia juga udah mulai dikenal, tidak hanya mulai dikenal, memang sejarah kopi Arabica itu salah satunya adalah di Jawa Timur, di daerah Ijen sana, dan berkembang meluas di seluruh Indonesia seperti itu. Makanya Java Cafe itu merupakan brand kopi tidak hanya Jawa Timur, tapi juga salah satu brand kopinya Indonesia yang sudah cukup dikenal di mancanegara. Harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini akan membawa kopi Jawa Timur lebih luas di kancah internasional seperti itu. Oke, matur nuwun Bu Puji. Terima kasih juga untuk Pak Iga, dan tentunya bagaimanapun juga kita mungkin boleh lah ya untuk
sesekali membeli produk dari luar, tapi jangan lupakan bahwasanya produk-produk dalam negeri ini juga kualitasnya luar biasa dan tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Satu diantaranya kopi ya. Kalau misalnya kita beli kopi impor, ternyata hasilnya juga Java Coffee seperti yang disampaikan oleh Bu Puji tadi. Matur nuwun Bu Puji, matur nuwun Pak Iga, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Salam sehat, selamat pagi. Jangan lupa juga untuk ngopi, jangan lupa ngopi. Baik, terima kasih Pak Iga dan Bu Puji, dan juga jangan lupa untuk ngopi ya. Saya jadi ingat setengah cangkir kopi tadi yang belum saya habiskan karena harus prepare untuk program Dinamika Jawa Timur. Terima kasih untuk sahabat pendengar dan pemirsa. Saya Panji juga akhiri tugas. Terima kasih yang sudah memantau program Dinamika Jawa Timur dengan tema Ketika Kopi Jawa Timur Terkenal dan Siap Go Internasional, bersama dua narasumber, Bu Puji Astuti, Kepala Bidang Produksi Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dan Pak Iga Satria Wibawa, Dosen Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa ngopi.